Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatul Hafiz Mahmudi dengan NIM 2332051. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul pembelajaran problem based learning. Pengertian PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa terlibat dalam memecahkan masalah nyata sebagai fokus utama pembelajaran. Dalam model ini siswa diberikan situasi atau masalah kompleks yang memerlukan pemecahan masalah, analisis, sintesis, dan pemahaman konsep yang mendalam. Dalam PBL ada yang pertama adalah model. Kata model berasal dari bahasa Latin modulus yang berarti ukuran atau teladan. Dan nomor dua adalah pembelajaran, mengacu pada proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman baru melalui interaksi dengan materi pelajaran atau pengalaman. Yang ketiga adalah problem, mengacu pada situasi atau tantangan yang menuntut pemecahan masalah. Dan nomor 4 adalah based. Kata based berasal dari kata base yang berarti dasar atau landasan. Model pembelajaran ini didasarkan pada pendekatan tertentu atau memiliki fondasi pada suatu konsep atau prinsip. Dan yang terakhir adalah kata learning. Learning berasal dari kata dasar learn yang berarti belajar. Dalam cakupan ini, learning mengacu pada proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman baru melalui interaksi dengan materi pelajaran atau pengalaman. Dan B adalah tujuan pembelajaran PBL. Tujuan pembelajaran based learning adalah untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam, keterampilan pemecahan masalah, keterampilan berpikir, dan kritis, kolaborasi, komunikasi, dan integritas pengetahuan. Yang pertama adalah mendorong pemahaman yang mendalam. Salah satu tujuan utama PBL adalah memastikan bahwa siswa memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi pelajaran. Dan nomor dua adalah meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. PBL bertujuan untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang kuat pada siswa dalam proses PBL. Nomor 3 adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis. PBL mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang esensial. Siswa diajak untuk mengevaluasi informasi dan menganalisis argumen. Nomor 4 adalah mendorong kolaborasi dan komunikasi. Dalam PBL, siswa bekerja dalam kelompok atau tim untuk memecahkan masalah. Tujuan ini mendorong kolaborasi dan komunikasi supaya antara siswa sehingga mereka dapat belajar dari pengalaman dan perspektif satu sama lain. Dan nomor 5 adalah mengintegrasikan pengetahuan dan lintasan disiplin. PBL memungkinkan siswa untuk mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai ilmu. Dan nomor 6 adalah meningkatkan motivasi intrinsik. PBL dapat meningkatkan motivasi intrinsik siswa terhadap pembelajaran. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kemandirian siswa. Melalui PBL, siswa diajak untuk mengambil peran yang aktif dalam pembelajaran mereka. Dan yang C adalah karakteristik model pembelajaran PBL. Model pembelajaran problem based learning memiliki beberapa karakteristik kunci yang membedakannya dari pendekatan pembelajaran tradisional. Yang pertama adalah fokus pada masalah nyata. PBL melibatkan siswa dalam memecahkan masalah nyata yang memiliki relevansi dengan kehidupan sehari-hari atau konteks dengan dunia maya. Nomor 2 adalah peran guru sebagai fasilitator. Peran guru dalam PBL berperan sebagai fasilitator atau pendamping. Mereka membantu siswa dalam mengidentifikasi masalah dan memberikan arahan dan memberikan umpan balik dan memfasilitasi diskusi dan refleksi. Dan nomor 3 adalah
berpusat pada siswa. PBL menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Mereka aktif terlibat dalam mengidentifikasi masalah, merencanakan strategi pemecahan masalah, dan mengeksplorasi solusi. Nomor 4 adalah kolaborasi dalam kelompok. PBL mendorong kolaborasi antara siswa dalam kelompok. Siswa bekerja bersama untuk mengumpulkan informasi, menganalisis masalah, berbagai ide, dan mencapai solusi yang bermakna. Dan nomor 3 adalah pembelajaran berbasis proyek. Dalam PBL, siswa seringkali bekerja pada proyek atau tugas yang mencakup berbagai tahapan, seperti mengidentifikasi masalah, merencanakan strategi, dan menganalisis data serta menyajikan hasil atau solusi. Nomor 6 adalah berorientasi pada proses. PBL menekankan pada proses pembelajaran, bukan hasil akhir. Siswa diajak untuk merenungkan tentang proses yang mereka lakukan dan refleksi diri dan melakukan penilaian terhadap pemahaman dan keterampilan mereka. Nomor 7 adalah integrasi antara disiplin ilmu. PBL mempromosikan integrasi pengetahuan lintas disiplin dalam memecahkan masalah. Dan nomor 8 adalah pembelajaran seumur hidup. PBL mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan seumur hidup seperti kemampuan untuk mengumpulkan informasi. Dan D adalah kelebihan dan kekurangan problem based learning. Yang pertama adalah pembelajaran yang kontekstual. PBL memberikan pengalaman belajar yang relevan dengan dunia nyata dan situasi yang kompleks sehingga siswa dapat melihat keterkaitan antara teori dan praktik. Dan B adalah pengembangan keterampilan berpikir kritis. Dalam PBL, siswa diajak untuk berpikir kritis, menganalisis informasi. Dan C adalah peningkatan keterlibatan siswa. PBL mendorong siswa untuk menjadi aktif dalam proses pembelajaran mereka. Dan nomor 4 adalah pengembangan keterampilan sosial dan kerja tim. Kolaborasi dalam kelompok PBL membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial. Dan terakhir adalah peningkatan pemahaman yang mendalam. Dalam PBL, siswa diberikan kesempatan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang terlibat dalam pemecahan masalah nyata. Dan kita masuk kepada kekurangan problem based learning. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lebih lama. PBL membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai tujuan pembelajaran karena melibatkan tahapan-tahapan pemecahan masalah yang kompleks. Yang kedua adalah mengharuskan kesiapan siswa. Siswa perlu memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan cukup untuk dapat terlibat dalam PBL secara efektif. Dan nomor 3 adalah memerlukan pengetahuan dan pemantauan dan dukungan yang tepat. Tanpa adanya pemantauan dan dukungan yang tepat, guru perlu memastikan bahwa siswa bergerak dalam jalur yang benar, memahami konsep yang diperlukan, dan mendapatkan umpan baik yang relevan. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah model pembelajaran PBL. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Mulailah dengan mengidentifikasi masalah atas situasi nyata yang kompleks dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Dan nomor 2 adalah pembentukan kelompok. Bentuk kelompok siswa yang akan bekerja sama untuk memecahkan masalah. Pastikan kelompok memiliki jumlah anggota yang cukup agar dapat memfasilitasi kolaborasi yang efektif. Dan nomor 3 adalah penyelidikan awal. Kita bisa minta siswa untuk melakukan penyelidikan awal tentang masalah yang diberikan. Dan nomor 4 adalah pembuatan rencana kerja. Bantu siswa untuk merencanakan langkah-langkah yang akan mereka ambil dan untuk memecahkan masalah. Dan nomor 5 adalah pengumpulan informasi. Siswa melakukan pengumpulan informasi yang relevan dengan masalah yang diberikan. Nomor 6 adalah analisis dan sintesis. Minta siswa untuk menganalisis informasi yang mereka kumpulkan dan mengevaluasi kebenaran atau keandalannya. Dan nomor 7 adalah pemecahan masalah. Berdasarkan pemahaman yang mereka peroleh, siswa merumuskan solusi atau rekomendasi yang memadai untuk masalah yang diberikan. Dan nomor 8 adalah presentasi dan refleksi. Siswa menyajikan solusi mereka pada kelompok atau kelas. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan umpan balik.
Guru memberikan evaluasi dan umpan balik kepada siswa tentang pemecahan masalah. Umpan balik ini membantu siswa untuk memperbaiki dan mengembangkan keterampilan mereka. Setahu saya program bahasa learning bisa digunakan pada tingkat SMP sampai SMA dan kuliah. Jika digunakan dalam sekolah dasar, maka tidak akan mempan karena anak-anak SD tidak sanggup untuk berpikir secara kritis karena umurnya belum cukup. Sekian, Assalamualaikum.